masih menyaksikan Indonesia Update, Saudara. Untuk mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan bahwa akses masuk ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh maupun mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah saat ini dihentikan sementara. Arab Saudi juga tidak menerima kunjungan oleh pemilik visa kunjungan dari negara-negara yang terkonfirmasi wabah virus corona. Pemakaian kartu identitas Arab Saudi sebagai pengganti paspor oleh warga negara Arab Saudi dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk juga dihentikan sementara, Saudara. Dampaknya, Saudara, di Bandung, Jawa Barat sebanyak 350 jemaah umroh dari travel perjalanan umroh dan wakaf Permata Syawah Bandung terpaksa batal berangkat, Saudara. 3 pemberangkatan pada bulan Maret 2020 dan pemberangkatan di bulan selanjutnya harus tertahan menunggu perkembangan dari Kementerian Agama dan juga pemerintah Arab Saudi. Ya betul, dengan pemberitaan adanya pemberhentian visa umroh sementara daripada pemerintahan kerajaan Arab Saudi, ini sangat berdampak sekali, baik bagi penyelenggara umroh itu sendiri, diantaranya kami adalah PT Ardea Dharma Wisata Permata Syawah Travel, juga mungkin bagi jamaah yang memang sudah diagendakan jauh-jauh hari untuk berangkat umroh. Gitu. Jadi sangat ada dampak. Bisa kemudian tiket penerbangan, otomatis segala hal yang sifatnya kita sudah bayar untuk seluruh keperluan jamaah umroh nanti di kota Makkah dan Madinah itu seluruhnya di cancel. Sementara itu, Saudara, Persaudaraan Pengusaha Umroh dan Haji Solo, Jawa Tengah mengatakan penghentian umroh sementara dari pemerintah Arab Saudi bisa berdampak luas. Tidak hanya kepada Biro Umroh dan Haji, tetapi juga ke jemaah yang sudah melunasi biaya umroh. Potensi kerugian terbesar akan dialami oleh Biro Perjalanan Umroh. Harapan kita yang sudah visanya sudah issued ya tetap bisa diterima karena ini berdampak terkait dengan proyeksi kerugian ya, terkait dengan kerugian biro, kerugian jamaah, termasuk potensi pemberangkatan. Kami berharap dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama juga terus melakukan negosiasi lebih ke pemerintah Saudi agar tentunya kebijakan ini tidak dilakukan kepada semua negara. Tentunya mungkin negara-negara yang berpotensi terkait dengan ini kan kaitannya dengan virus corona ya. Jadi misalnya negara-negara yang mungkin memang berpotensi lebih. Kalau Indonesia kan sebenarnya belum ya. Dan kini kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Bidang Hukum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Firman Chandra. Selamat sore, Pak Firman. Pak Firman, tanggapannya atas kebijakan pemerintah Arab Saudi ini seperti apa? Kami sebagai pelaku bisnis travel, umroh dan haji, itu sebenarnya sangat menyesalkan terjadinya sebuah maklumat yang tiba-tiba maklumat tersebut jam 2 pagi hari Kamis. Semuanya membuat jadwal perjalanan, jadwal umroh akhirnya terbatalkan atau tercancel. Secara kerugian ya pasti kami sangat dirugikan untuk hal tersebut. Namun balik lagi kami memahami bahwa kebijakan sebuah negara itu adalah hak prerogatif dari negara tersebut. Dalam hal ini berarti Kementerian Luar Negeri Arab Saudi atau Kerajaan Saudi Arabia itu memiliki hak agar penyebaran virus corona yang sangat masif itu tidak sampai ke Arab Saudi. Kami sangat memaklumi kondisi atau mungkin kebijakan yang sebenarnya tiba-tiba karena jamaah terus terang sudah sampai di bandara dan tinggal berangkat saja. Visa sudah didapatkan juga. Namun jamaah tidak bisa berangkat. Itu yang harus kami sampaikan sebenarnya keberatan kami bahwa jamaah pasti ada yang kecewa. Jamaah pasti ada yang sudah melakukan hal-hal walimatul dan lain-lain. Itu bagaimana dia bisa menjelaskan ke tetangga-tetangganya. Ini yang kita coba kedepankan agar mentality dari jamaah tidak down juga. Pak Firman, ini bukan punya karena data penipuan atau penggelapan, tapi karena memang ini.
Pak Firman, maaf saya potong, punya Kalau data data terus terang- terkait dengan jumlah jemaah yang akhirnya tertahan di bandara? Saya detail fakta data pastinya belum ada. Namun kalau dilihat dari pintu masuk di lantai di Terminal 3 khususnya, dari pintu masuk, kemudian kafe-kafe, kemudian tempat makan, itu semuanya penuh. Bahkan jamaah pada duduk di bawah banyak sekali. Karena kursi sudah tidak bisa menampung lagi. Dengan harapan mereka masih bisa berangkat di hari ini. Kemudian Jadi Pak Firman, kalau total terkait data yang dengan hal ini, pastinya, mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000 jemaah yang tertahan di bandara. Kemudian Jamaah terkait di dengan hal hari ini ini, ya. sejauh Di hari mana ini. koordinasi dari Ampuri dengan pemerintah pusat untuk solusi begitu? Ampuri terus terang selalu melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada anggota-anggotanya agar anggota Ampuri yang totally hampir 400 sekian jamaah Biro Umroh di seluruh Indonesia itu bisa menyampaikan kembali surat edaran dari Ampuri bahwa ini bukan keinginan, ini adalah sebuah kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi. Kita selalu koordinasi, kita juga selalu menyampaikan kepanjangan tangan kita ada DPD juga di seluruh Indonesia, itu menyampaikan ke Biro Umroh yang menjadi anggotanya dan Biro Umroh menyampaikan kepada jamaah-jamaahnya agar sabar, agar melakukan tindakan-tindakan yang tidak ya artinya harus sesuai dengan kebijakan dari Ampuri, karena ini mungkin bisa dikatakan adalah force majeure kan, karena baik. virus corona tersebut. Pak Firman, kemudian kalau seandainya ada beberapa jamaah yang akhirnya meminta uang mereka kembali karena kejadian ini, apakah nanti dibuat kebijakan seperti itu? Kebijakan itu adalah hak prerogatif antara Biro Umroh dengan jamaahnya. Karena saya sebagai bidang hukum di Ampuri itu selalu sosialisasikan hukum perikatan. Jadi jamaah itu harus ada hak dan juga kewajiban Biro Umroh. Kalau misalnya ada pembatalan sepihak dari Biro Umroh, apa konsekuensinya? Pembatalan sepihak dari jamaah, apa konsekuensinya? Dan untuk case ini, karena kita juga melibatkan, ujungnya adalah DPP Ampuri. DPP Ampuri punya kebijakan yang akhirnya harus diikuti, dipatuhi oleh anggota Ampuri semuanya, agar memberikan informasi yang patut, informasi yang tepat kepada jamaah, baik yang sudah mendapatkan visa ataupun belum mendapatkan visa. Karena Firman, kita juga belum tahu kemudian kapan akan apakah dibuka lagi. statusnya untuk para jemaah ini, apakah benar-benar tertunda keberangkatan mereka atau batal begitu? Sudah adakah kepastian itu dari Ampuri? Hari ini, betul. Hari ini kita sampaikan ke jamaah yang ada di Bandara Suta bahwa ini tertunda. Bukan kalimatnya adalah mereka tetap akan mendapatkan haknya juga. Namun kami dari Ampuri juga belum tahu dari Kerajaan Arab Saudi kira-kira kapan waktu yang tepat bagi jamaah umroh untuk bisa melakukan ibadah ke Arab Saudi. Jadi kami tetap masih menunggu kapan waktu yang tepat jamaah kami untuk bisa berangkat umroh. Jadi kami belum bisa sampaikan kalau sekarang waktu yang pasnya mereka diganti di tanggal berapa apa gitu. Baik. Namun koordinasi yang kita lakukan dengan Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian itu intens terus-menerus agar jamaah nyaman, jamaah juga tidak kecewa. Baik, terima kasih Wakil Ketua Bidang Hukum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia Ampuri, Pak Firman Chandra telah berbagi informasi dengan Indonesia Update. Statusnya sementara adalah tertunda, saudara, bukan pembatalan keberangkatan. Itu berarti masih ada kemungkinan jemaah umroh bisa berangkat ke Arab Saudi tergantung kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.